balik lagi di ruko. Nggak tahu ruko yang berapa ini. Tadi kita baru beres ngetek juga tentang ruko tapi bahasnya bola. Sekarang ruko kali ini kita bahas tentang bacaan terakhir lah, komik dari Jepang kah, komik Korea kah, atau komik Cina yang manga, manhwa. Manhwa. Kan gue sama U kan? Iya kan? Manhwa. Mana berdua nih? Mana dulu ya Mir? Boleh. Pertama mana baca manhwa yang Korea? Ya. Yang bikin trigger mana? Wah suka nih yang sama komik Korea nih gitu. Waktu itu orang direkomendasin sama temen tuh Solo Leveling. Itu first time baca komik Korea. Itu yang bikin orang ketagihan. Dari segi cerita sama ya gambarannya juga bagus. Oke. Sama story-nya juga ya segala macamnya. Kalau orang suka lah. Tapi sebelum mana baca tuh pernah punya teori tip yang gimana gitu ke komik Korea? Kayak misalkan komik ya cuma Jepang lah gitu. Enggak sih, orang kalau stereotip yang negatif sih enggak. Hanya kayaknya mungkin agak unik aja karena berwarna. Berwarna kan kalau Korea tuh dibanding Jepang ya. Nah, mau tipe nggak bergambar gitu kan? Tipe maksimal bergambar gitu kan? Tipe. Ya itu aja sih, nggak ada stereotip yang aneh-aneh. Jadi yang bikin mana ketrigger, wah komik Korea tuh bagus karena Solo Leveling berarti ya? Karena Solo Leveling. Kalau mana ya Bu? Kalau yang awal karena yang penasaran sama ini manhwa kan? Korea kan? Korea. Karena yang penasaran sama lanjutan Solo Leveling. Dari animenya. Dari animenya yang Season 1. Iya, iyalah. Ya. Kan lanjutan katanya anjir. Ya, awal nonton tuh kan kayak bla 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 lah gitu. Terus anjing aing penasaran ini gimana lanjutannya. Karena dari dulu aing nonton anime tuh pasti aing selalu penasaran, aing selalu nyari manganya, novelnya, apapun itulah lanjutannya. Aing dari dulu selalu nyari kalau udah penasaran. Terus ini karena manhwa, saya aing nggak mau awalnya tuh, nggak mau karena aing tuh gak suka sama bentukannya yang panjang-panjang itu loh. Si manhwa kan panjang-panjang, sementara manga kan rapet kayak gitulah per halaman itu. Panelnya itu beda kan. Dari arah bacanya juga beda. Ya, kalau Jepang kan kiri kanan kan? Kanan kiri. Salah, kalau Cina kiri kanan. Ya. Gimana? Ya gitu. Cuman karena aing nggak bisa tahan rasa penasaran aing, ya udah aing mulai baca. Ternyata ya seru dari story-nya. Jadi keterusan lah gitu. Iya, jadi keterusan. Terus kayak anjing aing baca cuman 2 hari kurang malah. Full dari awal sampai akhir maraton beneran anjing. Kayak wah, dari situ ya aing coba nyari-nyari lagi kan, kayak nyobain lah dulu. Soalnya dari dulu emang beneran gak suka, mau itu komiknya manga kan ada juga yang kayak gitu. Nah aing gak pernah baca. Berarti mana itu emang gak suka. Bukan dari segi warnanya lah atau apa gimana nya, tapi dari panel berarti. Iya, dari panel panjangan gitu, kayak jauh banget jaraknya, jauh. Dan pas ini lagi, ternyata seru juga buat yang action awalnya, buat action doang. Kayak anjir enak nih, lebih apa sih? Lebih kelihatan gelutnya lebih keras gitu. Fantasi di otak mana lebih jalan gitu. Iya, fantasinya jalan. Daripada manga, walaupun manga juga tetap ya. Buat aing tetap manga the best. Ya jelas, nah itu awalan semua orang nggak baca gitu ya. Ya emang sih. Iya, yang belakang emang nggak wibu. Makanya dia ikutan. Ya gitulah, sampai sekarang mah jadi rata-rata sekarang kebanyakan baca manhwa sih sebenarnya sekarang tuh. Kalau manga sekarang lagi suka baca yang romance soalnya. Nah, sama orang manga agak kurang sekarang. Karena lagi banyak komik-komik Korea yang baru gitu, sama orang kan mulai ke-trigger baca komik Korea deh di zaman SMA. Tapi orang lupa kelas berapa, masih webtoon lah gitu. Itu tuh lukisin. Sama tuh kayak sama orang juga. Itu tuh karena kenapa orang baca ya? Rekomendasi temen kan. Enggak, orang nggak pernah bahas komik. Nemu informasi di mana? Kayaknya karena gabut deh itu waktu itu. Jadi orang gabut nih, bosan lah baca Jepang gitu kan.
Terus adalah kayak komik dari, kata orang kan banyak komik Indonesia juga di webtoon kan, bisa bikin juga. Orang kemarin dulu tuh pernah pengen bikin tulisan gitu buat komik gitu. Kan di webtoon bisa tuh. Ya bisa. Ada kanvasnya kan. Ada kanvasnya. Terus orang lihat, wah ada yang Korea nih, action tuh genre kan. Baca, kok rame. Walaupun Lookism awal-awal, Wah. gambarnya artnya sih Shinchan pun. walaupun sekarang udah bagus, Ya, kalau sekarang ya. udah bagus. Ya. Artnya sekarang Jadul udah bagus. banget lah gitu. Dulu wais kacau, tapi ya nggak apa-apa. Jadi itu yang bikin orang, karena orang suka ceritanya dulu ya, awal-awal dulu suka ceritanya, walaupun sekarang Lookism ceritanya mulai ngaco ya, jadi ya sudahlah. Jadi ketrigger karena itu orang mulai baca kayak yang lain-lain, kayak Solo Leveling orang juga baca. Tapi sebelum Solo Leveling itu orang baca True Beauty. Dari True Beauty baca. Tribute itu kayak gimana? Kalau mana nonton, kalau nggak usah nonton ya, kita jelasin dari komiknya aja ya. Iya. Jadi si ceweknya itu cantik karena make up. Kalau yang diceritain di webtoonnya ya, padahal masih, terus dia ketemu sama si cowoknya di sebuah tempat penyewaan buku gitu. Sedangkan tanpa make up tuh ketemu sama si cowoknya, jadi si cewek sama cowoknya tuh ketemu tanpa make up. Tapi si cowoknya tuh suka sama si ceweknya walaupun tanpa dia make up apa enggak. Jadi awalnya suka nih sama si yang ketemu di ini, di apa namanya, di penyewaan buku ya. Toko buku lah ya. Ya, terus si cowoknya pergilah ke luar negeri karena ayahnya tuh saya nyatain aktor dari aktor Jepang gitu, seingat orang apa di mana gitu lupa, pokoknya dia ke luar negeri terus jadian sama sahabat, bukan sahabat, si teman si cowok ini dulu. Karena mereka tuh dulu satu sekolah SMA. Jadi pas SMA tuh si cowok yang ketemu di tempat buku tuh ke luar negeri lah karena ayahnya lah semacam yang lupa. Terus ada satu cowok yang bisa dibilang kayak sebagai karakter kedua lah gitu. Tapi rada bad boy lah gitu ya. Karena dia sebagai training idol training. Oh iya. Nah, terus namanya dia pacaran sama si cewek ini. Jadi dua-duanya sama-sama suka. Udah sempat jadian. Cinta segitiga. Enggak. Karena kan si cowoknya tuh cabut. Kayak itu balik lagi dia. Iya, entar dulu, sabar dulu. Belum sampai sana. Jadi Sudah tiba-tiba kesana. pas jadian kan awal-awal mah masih masih training saya kan, masih belum terkenal segala macam lah gitu ya. Masih oke-oke aja. Ketika sini terkenal, mulailah biasa problem. Iya. Akhirnya putus. Terus si cowok yang dari itu tuh balik Korea. Ya. Ya, mulai lagi lah. Timbul ya gitulah gitu. Oke, mengerti. Lanjutlah dari situ orang baca Solo Leveling. Beda banget genre. Beda lah. Tapi kan Loncat banget tuh. Benar Lookism sih. tapi orang dari Lookism kan Iya genrenya. sih. Ya masih bisa. Ketika orang baca Solo Leveling pun orang masih baca kayak Ticket Hero, Ya. Kira-kira apa lagi? Action. Oke. Pernah denger tuh. Itu tuh mana itu bisa menggunakan kekuatan arwah-arwah bersejarah. Kayak misalkan mana bisa ngambil kekuatan lubu. Kayaknya tahu deh. Jadi Tapi lupa. kalau main karakternya itu pakai tiket, dia bisa hero-nya tuh dirobek, dia bisa menggunakan kekuatan arwah itu. Lawannya tuh orang-orang yang punya arwah tapi nggak pakai tiket. Jadi gitulah, dia bikin kontrak sama malaikat maut lah gitu. Kalau yang tiket hero tuh dari dari Solo Leveling terus orang ke makin ngaclok tuh genrenya. Pokoknya ketika orang baca sinopsisnya, oh gini, baca se-episode, oh rame nih. Keterusan. Itu ngacroknya ke genre kayak apa tuh? Genre lain. Apa wae gitu? Pertama teh Murim. Ya. Murim kan beda banget tuh. Beda banget. Dari yang perkotaan ya kan. Ya. Ya. Tiba-tiba ya. Kedua kultivasi kan. Kultivasi. Itu kan terlalu ngaco. Itu tuh yang pertama orang baca Murim itu tuh The Chronicles Demon Cool apa gitu anjir, pokoknya dia tuh punya dulu teh gurunya mati. Ya. Innalillahi. Mati karena siapa ya, yang lupa gitu. Ditusuk. Karena si demon itu. Enggak, dia enggak tahu lah cerita, orang udah lupa itu awal banget. Terus dia gabung sama Kultus Demon pakai tombak gitu. Dia itu mulai juga suka genre Murim. Terus ketemu genre yang ini masih sama, maksudnya bukan Murim tapi zaman dahulu tapi lebih ke Eropa. Zaman dulunya
Itu tuh isekai secara normal. Ya isekai secara normal lah itu. Itu tuh ini apa namanya? Kalau bahasa Indonesia pokoknya tuan muda sampah. Oh itu tuan muda sampah pokoknya apalah gitu. Dia masuk ke dunia novel. Yang dia peliharannya penanaga nih kan. Iya. Mana baca kan? Iya tahu. Nah, yang itu Si rambut berem. yang rambut merah itu dari situ pindah ke genre Hunter yang lagi rame. Ya. Walaupun awalnya kan udah baca solo leveling kan. Ya. Jadi nggak terlalu ngaco lah ke sana. Tapi kan Hunter awal tuh sebelum sesudah solo leveling orang baca Hunter awal tuh ini disaster. Kelas disaster. Ya. Itu tuh tentang konsilisasi apa namanya? Pokoknya dewa-dewa gitulah. Jadi tapi dewanya itu bukan dewa kayak Zeus segala macam kayak gitu. Ada juga manhwa yang nyeritain dewa kayak gitu. Tapi yang pas yang di disaster itu lebih ke zodiak. Si dewa itu zodiak. Jadi si main karakternya teh mati di apa namanya di jurang neraka gitu sebutannya. Jurang neraka ya. Kan abis kan? Iya. Jurang neraka kan? Iya. Terus dia muncul balik lagi ke dunia sekarang lah gitu ya kita bilang. Dunia modern lah ya. Dia jadi ini sendiri, dewa sendiri. Berarti ini ya OP lah. OP emang OP. Dari situ mulai baca-baca semua. Jadi nggak ada ketahan karena ini. Kalau ingin soalnya kayak ini aja baca yang action doang awalnya kan. Terus tiba-tiba ya nyobain genre lain gitu. Asik gak sih genre lain? Terus nyobain genre apa ya itu tuh? Apa? Genrenya tuh yang Program. program. Nggak pernah baca program so aing mah anak sastra. Ya aing tahu mana IT udah. Enggak. Ini kan bahasa Jepang nih, beda. Jadi program. Kalau mana yang mau nyebut sistem gitu. Sistem, maksudnya sistem. Enggak. Sama bahasa. Rada ngaclok soalnya. Bukan romance sih, kalau romance itu kayak Apa Slave of Life? sampingan lah. Ini yang kayak Gimana tuh? musik, nah itu maksudnya. Walaupun Aing kira BL aja. enggak. Wah, Ini kan kadang tahu kan? Gelo. Nggak Kayak langsung ya. Gak tau kan orang dari dulu emang suka yang genre musik kan. Mau itu dari anime dari manga. Aing pengen nyobain kalau manfaat tuh seru gak sih gitu. Mana musiknya itu yang situ tuh dulunya produser terus balik lagi ke muda atau dia sebagai penyanyi balik kan dia dulu idol gagal nih balik masa muda jadi dia ngerapin hidupnya sebagai idol di dunia sekarang gitu apa yang musiknya benar-benar musik gitu Apa aja sih? oh berarti mana juga baca yang ini ya Beethoven ya Beethoven yang mana? yang mana Iya yang main biola. Yang ya. dia reinkarnasi. Kalau yang main biola mah kan dia balik ke akademi kan, masuk ke sekolah akademi itu kan. Enggak yang ini coy. Yang mana? Yang temannya siapa sih seniman Itali teh? Si Pak Da Vinci. Bukan. Siapa sih? Siapa? Pargoy lain. Pargoy. Kok Pak Argoy? Beda dong. Apa sih namanya teh? Van Gogh. Van Gogh kan seniman. Iya, kan dia lukisan. Musik cuy. Masya Allah, lain berarti. Bukan Van Gogh sih namanya. Yang kurang inget mah Italia mah itu yang apa sih namanya? Itu yang Nini. Lini Da Vinci. Bukan. Siapa Pavarotti? Bukan. Wah, lupa. Itu mah Kan nggak cuma baca di itu doang di musik juga. Baca di film juga ada. Iya, Sebagai aktor. Iya, ini juga. Kalau aktor paling ramai itu To Be The Actor. Iya, rame banget anjing. Rame To Be The Actor. Itu gokil cok. Dari yang asalnya di pasar. Kan dulunya sebagai aktor bisa dibilang aktor kecil, bukan kecil apa ya namanya sebutannya? Dia Lokal. Enggak lokal, dia udah nasional, cuman sebagai karakter sampingan doang Iya, gitu. karakter sampingan. Kayak penama dibilang cameo, enggak cameo lah itu. Pendukung. Ya karakter pendukung lah gitu. Terus balik ke masa kecil yang dimana dia tuh dulu nggak pernah ngebahagiain orang tuanya. Rata-rata gitu sih. Kalau bilang rata-rata gitu enggak sih, ada yang enggak cok. Iya, enggak, makanya rata-rata. Soalnya yang orang baca kebanyakan yang balik lagi tuh
rata-ratanya dia nggak ngebahagiain ini keluarganya. Kalau nggak apa ya, kayak agak ngebahagiain orang yang paling dia sayangi loh. Rata-rata. Nggak salah. Iya, rata-rata kayak gitu. Kalau untuk bidakar ya gitulah. Sekarang dia mulai dari aktor cilik, aktor remaja sampai aktor gede. Iya. Yang awalnya masih kayak romance sekolah gitu ya, tiba-tiba jadi pastor pembunuh. Iya, bener aja. Serius? Itu malah kan dia jadi cucu angkat penulis terkenal di Korea. Iya. Itu untuk bidakar. Dibawa kan ke apa sih? Korea tuh ibu kotanya. Solo. Iya. Tinggal di situ, sekolah di situ. Jadi dibawa ke situ kan, disuruh. Itu kalau yang dari segi aktornya, kalau di film-film, kalau yang tentang masih film ini mah kurang teh baca juga yang cetak penulis. Jadi kalau nggak salah kalau di Indonesia itu menulis di tempat yang random. Iya, dia tiba-tiba harus nulis di sini, tiba-tiba jalan semua idenya. Gila. Itu kan karena dia dipecat oleh seniornya Iya. Kan bikin karya, tapi seniornya malah ngambil karya dia, bilang karya dia jelek, tapi malah dibikinin drama, Iya. malah laku. Terus Terus dia berontak, mengundurkan diri. iya, dipecat kan, diusir. Ketemu sama idol kan, Iya. idol cewek, tiba-tiba punya ilmu dia. Punya ilmu, Serius. ilmu. Dia bisa nulis, tapi tempatnya ditentuin. Iya, tiba-tiba dia kayak punya ilmu gitu. Ini tempatnya harus di sini. Kalau nggak di sini, ide aing nggak bakal jalan. Kayak mana harus duduk di situ tak? Nah, nulis langsung terus. Ya, Harus pindah duduk lagi. gitu. Tempatnya benar-benar random. Waktu itu ada di ini tentang kapal. Itu ya gara-gara Iya. mau bikin film apa gitu aja. Iya, tapi intinya sesuai sama latar filmnya rata-rata. Soal kalau kan yang terakhir orang baca tuh kan kemarin masih sebelum dia kontrak sama Disney. Kan ada Disney tuh. Iya. Itu tuh waktu itu bikin ngerjain project horor. Dia live streaming. Iya. Buat bikin itu ke tempat-tempat horor. Belusuk lah gitu. Iya, harus kayak gitu terus. Itu satu, sama orang juga baca sebagai manajer. Itu tuh judulnya tuh satu ST manajer, yes manajer gitu aja kan. Oh, iya, tapi yang nggak baca itu. Tapi itu tuh benar-benar sebagai manajer gitu. Iya. Yang menaungi si artisnya gitu. Dulu waktu kehidupan sebelumnya dia sebagai wakil CEO agensi gitu. Nikah sama artis terkenal. Cuman chaos lah gitu. Tahu. Terus balik lagi ke masa ini dia beda lagi, enggak si artis yang dulu jadi mantan istrinya mendekati tapi dia nolak. Iya. Dia milih yang lain. Cerai soalnya kan. Wah, itu Cerai juga. pindah. Dia berusaha sebisa mungkin buat ngejauhin mantan istrinya. Tapi dia deketin sama mantan istrinya. Berubah takdir lah berarti ya. Orang banyak lah baca-baca gitu nggak terpon genre cuma. Iya juga soalnya. Penting ceritanya enak bisa ditangkap sama otak orang baca. Oh iya. Korea mau genre apapun itu rame. Kalau bagi orang ya, nggak tahu ya yang lain gitu. Ya. India coba cari yang bikin mana nge-triggernya gitu. Rata-rata sih sama sih, rata-rata semua yang dulu ya zaman-zaman orang teh nge-triggernya pasti gara-gara kalau nggak solo leveling, Logism pasti gitu. Ntar bakal lanjut baca yang lain. Iya. Gitu kan, ya. Rata-rata nggak jauh kok. Kalau nggak sistem, reinkarnasi, regresi. Ya kalau mana lebih nyaman baca itu ya nggak masalah gitu. Soalnya kalau romance kan kadang nggak ada intinya. Kadang emang ada kayak zero to hero gitu, benar-benar struggling segala macam. Ada. Bisa betah baca program ya Mir ya. salah tipe. Walaupun kalau sekarang Aing lagi rame di romance ya. Soalnya yang True Beauty itu benar-benar nggak ada sistem cok. Nggak ada fantasinya, benar-benar romance kehidupan biasa aja. Ya cobain aja lah guys, baca-baca guys. Misalkan ada yang tertarik gitu deh, misalkan mana try ke action, ada Logism, Ticket Hero. Jadi paling ya coba-coba aja lah baca guys. Sekian Ruko hari ini, tunggu lagi Ruko selanjutnya. Thank you, bye bye. Yang belakang udah